sejarah. Betul? Hari ini kita semua yang ada di sini akan menciptakan sebuah sejarah. Sejarah apa Bapak Ibu? Sejarah persekutuan Komisi Usia Indah yang dipenuhi oleh orang-orang yang setia. Saya yakin di antara kita pasti banyak yang lagi sakit kakinya, susah jalan, sakit kepala, asam urat meningkat, ya. Tapi bersyukur hari ini kita mau jadi salah satu sejarah. Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Izinkan saya bertanya, tahun ini negara kita ulang tahun yang keberapa? 80. Ulang ya, jangan ngomong dulu, angkat tangan dulu, gitu ya. Siap ya, Kon? Ya. Tahun ini negara kita dipimpin oleh presiden namanya siapa? Presiden Prabowo Subianto. Iya, benar nggak? Nah, kalau ya, kalau aturannya aja mau saya ya. Sekali lagi, ada dua lagi. Siapa? Saya ulang. Ulang tahun kita ini negara kita yang ke? 80. Boleh Kon? Nah, saya masih ada dua, ya, saya punya dua lagi. Tahun ini adalah tahun ke-80. Tadi Masuk mengatakan usia kita 80 itu bonus luar biasa. Pertanyaan saya, siapa yang di sini umurnya 80 tahun? Ada? Ibu 80. Pas tahun ini, Ibu juga luar biasa bertamu Bapak Ibu. Berarti beda. Siapa satu lagi? Di belakang. Oh, Ibu hari Minggu datang ya? Ini ya nanti ya. Enggak Bu. Ini masih siap. Kasih Anda ibadah di sini ya. Oh, nanti kita bisa duduk. Oke, kita akan
aja sih. Ada? CN nih biasanya CN nih. Pada hari ini saya ulang tahun ke-56. Tadi pagi saya pertama kali dapat SMS dari majelis jemaat, salah satu majelis jemaat. Dia ucapkan selamat ulang tahun dan ada kata-kata motivasi, sehat selalu dan tetap setia untuk melayani umat Tuhan. Dan saya membalas komennya, dan setelah itu yang lain lagi untuk komentar, untuk kasih ucapan selamat ulang tahun. Saya kalau berpikir ke belakang, seperti yang kemarin Pak Daud khotbah, saya kalau menoleh ke belakang, kok bisa ya saya bisa ada di sini sampai dengan umur saya 56 tahun, saya masih bisa bekerja, dipercaya oleh majelis jemaat untuk mengatur, untuk memimpin teman-teman semua di sini, teman-teman karyawan. Itu bukan kekuatan saya, tapi itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, seorang anak kecil yang merantau dari Indonesia Timur sampai di Jakarta, berkeluarga, bekerja, berkeluarga, ngurus pernikahan sendiri tanpa bantuan dari keluarga di kampung. Karena saya punya prinsip, kalau saya sudah merantau, berarti saya mau membantu keluarga yang di kampung. Untuk apa kalau saya sudah sampai merantau sampai jauh di Jakarta, tapi saya masih mau meminta bantuan dari keluarga di kampung. Apalagi keluarga di kampung sulit, susah. Pak Budi udah sampai di kampung saya, udah sampai di rumah saya, ketemu kakak saya Pak Budi, dan Pak Budi tahu keadaan di sana. Tapi zaman sekarang, rakyat sana bersyukur, masyarakat di kampung saya bersyukur, karena Pak Jokowi juga sudah sampai di kampung saya, bandara udah bagus, fasilitas yang dibutuhkan sudah ada semua di sana. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk majelis jemaat dan juga teman-teman yang ada di sini yang mensupport saya juga untuk melayani umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu semua untuk saya dan keluarga saya, dan kita semua diberi kesehatan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Ayat firman Tuhan tadi yang Cilok bawa pertama kali itu saya sudah dari dalam tahun ini orang-orang dekat saya itu ada 4 orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kalau kemarin yang terakhir ada 65 tahun dipanggil Tuhan, dia sakit. Seperti tadi ayat firman Tuhan bahwa kesukaannya sekarang adalah sakit penyakit yang kita derita. Jadi kita semua kiranya kita berdoa supaya kita semua diberi kesehatan untuk menjalani hidup dan kehidupan. Kita nggak tahu cara kita berpulang kepada Tuhan itu dengan cara apa. Dalam 4 tahun, dalam 1 tahun, 1 keluarga itu ada berbagai macam cara yang Tuhan pakai untuk memanggil mereka kembali ke Tuhan. Saya nggak perlu cerita, tapi ya saya mengalami keluarga dekat saya. Jadi ya hanya satu yang saya pesan untuk kita semua, kita saling menguatkan di dalam doa kita masing-masing. Sampai sini, menaikkan syukur dan terima kasih kepada Komisi Lansia yang selalu juga ya membimbing saya juga, yang selalu ya support juga kami karyawan di DKI Papua. Terima kasih. Selamat pagi.
pagi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pagi. Ucap syukur nih saya pada hari ini. Hari Senin saya ke rumah papa saya di Puncak, di Gugepri rumahnya. Saya pergi nih sama CN berdua. Pergi katanya dia udah sehat. Sekarang dia udah sehat, ngajakin saya nih pergi. Ayo kita pergi katanya ke Cina lagi. Saya bilang saya ada mau. Saya bilang udah kemana aja dah. Sekarang kan kamu udah baik. Katanya ayo kita pergi lagi. Kata dia. Saya bilang enggak saya maunya kerja di sini aja. Mau perginya kata saya bilang begitu. Saya mau ucap syukur ya. Dia bilang perginya nih pulang ke Kampung Rambutan katanya naik mobil dari depan yang mobil gede katanya terus ke Kampung Rambutan. Udah sampai Kampung Rambutan hujan gede. Waduh hujan gede lepek semua naik lagi yang ke dari situ naik lagi ke itu mobil busway yang ke Blok M sampai di situ badan saya pada basah semua udah pulangnya sampai di Blok M baru jurusan yang ke ini saya ke Jelambang tuh baru naik busway buat apa punya busway saya kagak dipakai saya bilang pikiran ya jadi saya naik busway jadi naik kereta juga dari sini naik kereta juga berdua tuh sama CN kami mengucap syukur ya dengan selamat pulang dengan selamat kami ya saya bilang sama papa saya ya udah baik mak jangan kemana-mana dulu kata saya bilang nanti ya tahun depan dah kita pergi saya mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan ya haleluya amin. Ini CN coba menjelajah busway MRT udah belum MRT? Udah dulu waktu masih ada papa saya karena papa saya punya jadi saya nggak ngajak Tetap sehat ya Bapak Ibu ya. Tuhan bantu kami dalam menerapkan kebenaran firman. Banyak hal kami hafal, kami tahu, Alkitab bahkan mendarah daging di dalam diri kami. Tapi kami mohon ya Tuhan agar bukan hanya kami tahu, tapi kami melakukan kebenaran firman. Pertama kali saya ke Komisi Syaidah di Papua. Beberapa kali saya sempat mengisi di tempat yang umum. Mudah-mudahan apa yang saya siapkan boleh jadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Tinggi, mata uang yang paling tinggi sekarang nilainya apa Bapak Ibu? Euro, emas. Bapak Ibu investasi di mana? Bitcoin. Euro itu lebih mahal dari apa Bapak Ibu? Dolar, betul ya. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, satuan mata uang yang tertinggi yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah talenta. Paling tinggi. Perbandingannya apa Pak? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan baik, talenta itu dibandingkan dengan dinar di dalam Matius pasal 18. Jadi Bapak Ibu boleh
membukanya sendiri, nggak usah sekarang. Di situ diceritakan ada orang yang berhutang 10.000 talenta sama raja maha kaya, itu rajanya Tuhan. Ada orang punya utang sama dia berapa Bapak Ibu? Saya udah tulis di depan. 500 dinar. Aduh ampun Bapak Ibu. 1 dinar itu kecil nilainya dibandingkan talenta. 1 dinar itu Bapak Ibu dari pendidikan juga. Upah orang bekerja, betul, 1 hari. Itu sedinar. Jadi kalau ada orang utang sama kita 500 dinar, itu artinya orang itu perlu kerja 500 hari. Tapi kalau ada orang utang sama kita 10.000 talenta, orang itu harus kerja sama kita 193.000 tahun. Ibu halo, perhatikan. Puyeng kalau Ibu kerja 193.000 tahun. Tadi kita bersyukur saya lihat ibu-ibu yang sudah mencapai 80 tahun. Ada yang kira-kira yang umurnya 193.000 tahun. Bayangin tuh Bapak Ibu, 10.000 talenta itu artinya kerja 193.000 tahun dibandingkan 500 dinar itu 500 hari, setahun lebih lah, tahun setengah lah. Waduh, gila ini Bapak Ibu. Talenta adalah satuan mata uang yang tertinggi. Jadi, apa Bapak Ibu? Artinya kalau Yesus kasih perumpamaan ini, kalau kita dikasih talenta 1 biji aja, 1 aja talenta yang dapat gitu ya, itu adalah anugerah Allah yang sangat berharga buat kita. 1 aja itu berharga. Kalau Bapak Ibu diberikan talenta oleh Tuhan sebagai seorang individu Kristen, talenta yang diberikan Tuhan ke Bapak Ibu harus dipergunakan dengan bertanggung jawab. Karena dia 1 nilai yang tertinggi. 1 aja berharga, 2, 5 berharga. Kalau orang dikasih talenta, nggak ada yang nggak berharga, kecuali dikasihnya di mana. Jelas Bapak Ibu? Kenapa kok pakai istilah talenta sih Pak? Matius pasal 25 kok pakai istilah talenta? Kebetulan Matius 25 itu beda 7 pasal sama Matius 18. Nanti kalau Bapak Ibu buka Matius 18 di situ ada perumpamaan talenta. Ada perumpamaan pengampunan yang menggambarkan betapa besarnya nilai talenta itu. Mari teman-teman kita berdoa persembahan. Allah Bapa pengasih, bahkan dalam penderitaan kami, Kaulah kami merasakan sukacita dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang berbuah atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita telah mendengarkan firman talenta. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Kau berkati. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami. Kami berkati setiap persembahan yang kami berikan dapat memuliakan bagi gereja. Itu yang masuk akal buat kita. Untuk apa? Hari ini adalah hari yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Hari ini adalah hari yang tepat. Kenapa tepat? Tepat kita diberikan talenta. Tepat Tuhan kembali mengingatkan kita melalui hamba-Nya untuk kita bisa menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Semakin banyak talenta yang diberikan, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita berikan. Terima
kegiatan kami atau persekutuan ini membuat kami saling menanjakan satu dengan yang lain. Seperti besi menanjakan besi untuk memberkati persekutuan itu. Kami boleh bertumbuh, kami boleh saling menegur, saling mengasihi. Apa yang kami lakukan bukan rutinitas belaka, tapi jadi pusat pertumbuhan rohani, terutama buat Bapak dan Ibu yang setia untuk itu. Berkati ya Tuhan segala pergumulan Bapak Ibu Komisi Syeda, agar mereka di masa lanjut usia tetap setia sama Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, jadi berkat untuk pasangan, untuk anak-anak, sampai ke cucu-cucu. Tuhan menolong memberkati mereka. Bapak Ibu, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kasih dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus beserta Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Indra Kurniadi Chandra. Tuhan memberkati. Adakah di antara kita yang sekali lagi pertanyaan yang baru pertama kali datang di spiritual ini untuk bisa berdiri sebentar di tempat? Adakah? Ya ada. Ya oke. Selanjutnya masih dalam rangkaian seri perumpamaan ke-6. Bulan depan persekutuan kita diadakan tanggal 20 September, hari Sabtu, jam 10 pagi dengan tema perumpamaan tentang gadis bijaksana dan yang bodoh. Dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu semua. Selanjutnya, konsumsi hari ini disediakan oleh Ibu Betty, Ibu Alian, Ibu Helena, Ibu Mary, Ibu Endang, dan 2 orang nama yang nggak mau disebut namanya. Terima kasih untuk partisipasinya dan Tuhan memberkati. Terakhir, persekutuan sudah selesai. Sampai jumpa di persekutuan bulan depan, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada yang berulang tahun. Bapak, terima kasih. Sampai jumpa, dan konsumsi sudah disiapkan di bawah. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati kita semua.